Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Updates dalam segmen Industri 360. Pemirsa, ketidakpastian global diproyeksikan membayangi kinerja industri modal Ventura pada tahun 2026. Direktur Eksekutif ICT Institute, Heru Sutadi menyebut gejolak ekonomi dan ketegangan geopolitik berpotensi menekan arus investasi. Tekanan muncul dari volatilitas pasar keuangan, meningkatnya biaya modal, hingga melemahnya likuiditas global. Konflik di Timur Tengah turut memicu risiko kenaikan harga energi dan inflasi yang dapat berdampak pada peningkatan suku bunga global. Kondisi ini membuat investor cenderung lebih berhati-hati. Memasuki awal 2026, industri modal Ventura diperkirakan bergerak lebih moderat. Investor kini lebih selektif dengan fokus pada fundamental bisnis dan jalur profitabilitas startup. Meski demikian, peluang tetap terbuka terutama di sektor fintech inklusif, kesehatan digital, agritech, energi terbarukan, dan kecerdasan buatan. Pelaku industri disarankan memperkuat strategi mulai dari efisiensi operasional, diversifikasi pendanaan, hingga memperpanjang runway untuk menjaga stabilitas di tengah ketidakpastian global. Pemirsa, di tengah gejolak ekonomi global, mulai dari suku bunga tinggi, tekanan geopolitik, hingga perlambatan ekonomi dunia, iklim investasi ikut mengalami pergeseran besar. Era easy money perlahan berakhir. Investor kini tidak lagi hanya mengejar pertumbuhan cepat, tetapi juga menuntut profitabilitas dan ketahanan bisnis. Nah, di tengah situasi ini, peran modal Ventura menjadi krusial, bukan hanya sebagai penyedia dana, tetapi juga penentu arah siapa yang layak bertahan dan juga siapa yang akan tersingkir. Lalu bagaimana strategi investor membaca peluang di tengah ketidakpastian global? Sudah hadir bersama kami Ami Andra selaku SPV, Head of Business Development Apex Group. Bu Ami, selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Baik. Terima kasih sudah bergabung di Nusantara Economic Updates. Kalau kita melihat di awal tahun 2026 ini ya, ketidakpastian ekonomi global, kemudian gejolak geopolitik ini kan juga memberikan uncertainty, ketidakpastian. Nah, untuk di kawasan Asia Tenggara ini seperti apa arah landscape investasi? Kalau sebenarnya sekarang itu kalau kita lihat dari para investor yang sekarang masih existing ya, karena udah beberapa mungkin memutuskan untuk at least antara mereka pull out dari Asia Tenggara dan fokus mungkin di negara lain atau di benua lain. Untuk beberapa masih existing sekarang mereka itu lebih fokus ke sesuatu yang lebih sustain dengan cash flow yang stabil seperti itu, dan juga mereka lebih memikirkan beberapa startup atau company yang memang jauh lebih memikirkan sustainabilitas ketimbang daripada dari valuasi. Seperti itu kalau kita lihat dari beberapa mungkin existing itu beberapa dari startup, beberapa dari VC yang emang invest di seed masih yang mungkin masih punya dry powder atau lagi fundraising, mungkin mereka mengalami kesulitan ya saat ini gitu kan. Tapi saya lihat juga beberapa dari venture capital yang emang besar, yang investmentnya jumlah investmentnya jauh lebih besar, cukup sustain. Banyak investor juga yang masih tertarik sampai saat ini, mungkin yang saya lihat dari behavior seperti itu. Jadi kalau bisa dikatakan dengan proyeksi perlambatan ekonomi global juga, ini seberapa besar sih dampaknya terhadap appetite investor? Sebenarnya dari semua yang terjadi, kalau boleh jujur selama saya 10 tahun di industri startup dan VC ini, saya melihat ini guncangannya cukup hebat ya. Iya. Maksudnya dari kalau kita lihat dari pandemi, setelah pandemi gitu kan, behavior dari startup dan investor ini berubah sangat drastis gitu kan. Mungkin kalau yang saya lihat sekarang, investor itu bukannya berhenti, tapi mereka jauh lebih defensif. Jadi mereka itu jauh lebih due diligence, mungkin jauh lebih dalam. Mereka auditnya jauh lebih lama lagi gitu kan, jauh lebih panjang lagi gitu kan. Sektornya juga saya lihat cukup berubah itu daripada sebelum pandemi dan sesudah pandemi. Mungkin kalau misalkan orang mikir kayak kenapa sih ngomonginnya pandemi mulu gitu kan, tapi memang impactnya tuh sampai sekarang. Belum lagi kita lihat global economy sekarang yang emang nggak baik gitu kan, karena kan sebenarnya kita prediksinya di tahun ini startup di Southeast Asia, pertumbuhan ekonomi kita kan membaik ya. Tapi ternyata setelah perang dan yang semua hal yang terjadi ini, kita mungkin agak sedikit
nggak pause sih, slowing down. Dari ketidakpastian itu menjadi pendekatannya lebih defensif ya untuk investor-investor. Betul, jauh lebih. Kalau mungkin dulu kita bisa ada beberapa mungkin investor yang melihat dari background foundernya, mungkin kayak lebih ke hal-hal yang seperti itu ya, valuasinya berapa gitu kan. Sekarang saya rasa hal-hal kayak gitu mereka udah nggak lihat lagi. Jadi mereka lebih lihat kayak cash flow-nya seperti apa. Kalian bisa bertahan nggak di market ini gitu. Jadi lebih selektif untuk fundamental perusahaannya ini dilihatnya seperti apa begitu ya. Nah, untuk di Indonesia sendiri kan proyeksi pertumbuhan ekonomi kita bisa dikatakan untuk saat ini ya dilihatnya ini cenderung stabil di kisaran 5%. Apakah ini jadi memberikan daya saing tersendiri nih untuk Indonesia dan juga menarik minat investor? Kalau untuk minat investor tentu aja masih ada ya. Sekarang kalau saya lihat investor dari luar tuh banyak melihat market Indonesia tentunya. Karena kita itu kan sebenarnya very konsumtif. Orang Indonesia tuh very konsumtif. They wanna try something new gitu kan. Mereka selalu pengen mencoba suatu hal yang emang baru dan inovatif gitu kan. Of course there will be always a market compared to Singapura. Kalau Singapura kan memang mungkin negara yang kecil, meskipun pendapatan per kapitanya jauh lebih besar, tapi behavior konsumtifnya itu lebih besar di Indonesia gitu kan. Jadi of course tentu aja kalau investor luar itu masih tetap melihat Indonesia sebagai salah satu target investasi seperti itu. Tapi mungkin kedepannya beberapa sektor, hanya beberapa sektor aja yang mungkin lebih difokuskan ketimbang sektor-sektor yang dulu pernah diinvest gitu. Kalau dulu kan lebih ke tech gitu kan. Kalau sekarang mungkin lebih ke bisnis yang lebih real asset, real business. Artinya pangsa pasar Indonesia ini menarik begitu ya? Iya. Nah, kalau kita lihat secara spesifik sebetulnya seperti apa sih kondisi industri modal ventura di Indonesia untuk mungkin dari sejak tahun lalu dan juga awal tahun ini? Oke. Kalau yang saya lihat dari behaviornya, untuk beberapa visi itu masih existing. Kalau yang beberapa visi yang besar, mungkin mereka sekarang lebih ke ngediversifikasi startup yang mereka akan invest. Kalau dulu kan kebanyakan startup kebanyakan visi itu berani kayak, saya hanya mau fintech hanya mau invest di fintech aja, atau saya hanya mau fintech di tech aja atau agri tech aja. Sekarang mereka mungkin karena semuanya seems like very unstable, jadi mereka sekarang lebih diverse gitu, lebih agnostik kalau kita bilangnya. Jadi mereka investnya ke sesuatu yang memang ada marketnya gitu, bukan hanya sekedar ngomongin valuasi aja gitu. Kemudian di sisi lain kalau kita lihat untuk kondisi ekonomi global saat ini kan memang untuk di tahun ini banyak yang mengharapkan bahwa ada pemangkasan suku bunga, tapi karena adanya kondisi geopolitik di Timur Tengah ini sepertinya harapannya agak pupus sedikit nih. Nah, ini kedepannya seperti apa? Apakah ini juga mempengaruhi dari sisi perubahan perilaku investor? Tentu aja, kalau itu sih udah jelas ya. Seperti tadi saya udah bilang, sebenarnya investor sekarang lagi in the defensive mode, gitu. Tapi bukan berarti mereka nggak mau invest ya. Maksudnya bukan berarti mereka menghindari investment activity gitu. They will still do that gitu kan. Tapi mungkin banyak hal yang sekarang mereka investor yang besar atau yang kecil, angel investor atau investor yang besar, mereka lebih banyak lebih melihat lagi lah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sesuai dengan kebutuhan market, dan juga sesuai dengan kebutuhan mereka pribadi gitu loh. Jadi selain dari kondisi real di market Indonesia, dari pangsa pasarnya, kemudian dari potensinya, tapi kita juga tidak bisa memungkiri bahwa pelemahan nilai tukar rupiah ini kan juga sudah cukup dalam ya, 17.110 nih terakhir per $1 Amerika Serikat. Apakah ini persepsi investor global juga jadi lebih defensif lagi terhadap Indonesia? Kemungkinan it's a yes or no actually. Karena kan again appetite orang beda-beda. Maksudnya appetite dari investor itu beda-beda. Indonesia itu nggak semuanya buruk kalau menurut saya. Maksudnya nggak beberapa tahun ini kan mungkin orang berpikir kayak kesannya kayak investment activity kita tuh buruk. Sebenarnya kita nggak semuanya buruk. Ada beberapa memang sektor yang masih bisa kita pegang gitu. Kayak contohnya infrastructure, mungkin basic needs, terus juga energy gitu kan. We have a really good sources of that gitu kan. Again itu semua sesuai dengan kebutuhannya gitu, sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas dari investor itu tersendiri. Oke, ada beberapa sektor yang sepertinya lebih promising dan juga menjanjikan ya, walaupun kondisinya juga lagi tidak baik-baik saja. Kita akan lanjutkan dialog kita, pemirsa. Nusantara Economic Update akan kembali sesaat lagi.